Tolong bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia telah ada. Di kitab Kejadian, Dia anak domba di mezbah Abraham. Dalam Keluaran, Dia anak domba Paskah. Dalam Imamat, Dia imam besar. Dalam Bilangan, Dia tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dalam Ulangan, Dia kota perlindungan kita. Dalam Yosua, Dia kain kirmizi yang diikatkan di jendela rumah Rahab. Dalam Hakim-Hakim, Dia hakim kita. Dalam Rut, Dia sang kerabat dekat yang telah menebus kita. Dalam 1 dan 2 Samuel, Dia nabi yang terpercaya. Dalam Raja-Raja dan Tawarik, Dia raja yang memerintah. Dalam Ezra, Dia ahli kitab yang setia. Dalam Nehemia, Dia yang membangun semua yang telah hancur. Dalam Ester, Dia Mordekai yang duduk dengan setia di gerbang. Dalam Ayub, Dia penebus kita yang hidup selamanya. Dalam Mazmur, Dia gembala yang baik. Aku tidak akan berkekurangan. Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Dia hikmat Elohim. Dalam Kidung Agung, Dia kekasih dan mempelai. Dalam Yesaya, Dia hamba yang menderita. Dalam Yeremia dan Ratapan, Dia nabi yang meratap. Dalam Yehezkiel, Dia manusia dengan 4 rupa yang sangat mulia. Dalam Daniel, Dia manusia keempat dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Dalam Hosea, Dia kekasih yang setia. Dalam Yoel, Dia pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Dalam Amos, Dia pemikul beban. Dalam Obadya, Dia juru selamat yang perkasa. Dalam Yunus, Dia pembawa pesan dari Tuhan untuk diberitakan di seluruh dunia. Dalam Mika, Dia penguasa kita yang datang dari Bethlehem. Dalam Nahum, Dia sang pembalas. Dalam Habakuk, Dia penjaga yang selalu berdoa untuk kebangkitan rohani. Dalam Zefanya, Dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Dalam Hagai, Dia yang memulihkan kerajaan. Dalam Zakaria, Dia mata air. Dalam Maleaki, Dia putra dari kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Dalam Matius, Dia Kristus, putra Elohim yang hidup. Dalam Markus, Dia pekerja dengan mujizat. Dalam Lukas, Dia anak manusia. Dalam Yohanes, Dia pintu yang harus dimasuki oleh kita semua. Dalam Kisah Para Rasul, Dia cahaya yang tampak pada Saul pada waktu perjalanan ke Damaskus. Dalam Roma, Dia pembenar kita. Dalam 1 Korintus, Dia kebangkitan kita. Dalam 2 Korintus, Dia pemikul dosa kita. Dalam Galatia, Dia yang telah menebus kita. Dalam Efesus, Dia kekayaan yang tiada terselami. Dalam Filipi, Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Kolose, Dia kepenuhan dari Tuhan yang sebagai kepala. Dalam Tesalonika, Dia Tuhan kita yang akan segera datang. Dalam Timotius, Dia perantara antara Tuhan dan manusia. Dalam Titus, Dia harapan kita. Dalam Filemon, Dia sahabat yang lebih dekat dari saudara. Dalam Ibrani, Dia darah perjanjian baru yang kekal. Dalam Yakobus, Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Petrus, Dia sang pemimpin para gembala. Dalam surat Yohanes, Dia Yesus yang penuh kelembutan kasih. Dalam Yudas, Dia Tuhan kita yang datang dengan 10.000 orang kudus. Dan dalam Wahyu, Gereja Tuhan, angkatlah wajahmu pada Sang Penebusmu. Dialah Raja segala raja, Tuan segala tuan.